kita lanjutkan. Limit fungsi trigonometri. Limit fungsi trigonometri limit fungsi kita bahas berikutnya limit fungsi trigonometri. Nah, rancangan umum rumus limit fungsi trigonometri didasarkan pada teorema limit X menuju 0, mendekati 0 hingga 0, sin X si- sin X per X sama dengan 1. Sin X sama dengan 1. Kalau kita coba uraikan sedikit ya. Kita uraikan sedikit. Ini
Gambar lingkaran ini katakanlah kita kasih grafik. Kita sebut dengan V. Ini kita sebut dengan U. Di sini coba ini agak. Di sini nol. Di sini -1. Ini -1. Jadi ini ada lingkaran, jari-jarinya adalah R, yaitu 1. Di sini ada Q, ini lingkaran L, kemudian apa-apa ini agak miring ya. Hilang dia. Nah, nah. Ada lingkaran L, jari-jarinya R yaitu 1. Kemudian ini ada P, I, kemudian di sini ada R, kemudian di sini ada T. Di sini ada sudut X.
Jadi lingkaran L pada gambar itu berikut berjari-jari R satu satuan. Ya, satu satuan di mana lingkaran L jari-jarinya satu satuan, kemudian OR sama dengan OQ sama dengan satu satuan, kemudian RP itu tegak lurus dengan OQ, dan titik T adalah perpanjangan dari OR, sehingga TQ itu tegak lurus. TQ tegak lurus dengan OQ. Nah, apabila apabila X itu adalah sudut OT dan OQ, ya, OT, antar OT dan OQ, oh, jadi X adalah sudut antara OT dan OQ, OT dan OQ sama dengan sudut TOQ, yang mana besarnya X adalah lebih besar daripada nol, kurang dari setengah pi. Nah, maka RP adalah sin X, dan TQ adalah tan X. TQ adalah tangen tan X. Dari mana dapat dari mana dapatnya RP sama dengan sin X, kemudian TQ sama dengan tan X atau tangen X? Pakai rumus itu ya, Pitagoras ya. Pakai rumus Pitagoras. Jadi kalau kita gambar
Kan tadi ini X. Ini O, ini T, ini ini I, ini P, ini L. Rumus sin itu kan, rumus sin itu kan adalah sin X adalah, ingat ya, sama dengan sejajar dengan tanda per ya, biar rapi. Sin X itu kan adalah garis tegak, berarti RP atau garis vertikal per garis miring ya. Kita golaskan. Sama dengan RP per berapa OR-nya? OR adalah jari-jari ya, satu. Berarti RP sama dengan satu kali sin X. Berarti RP sama dengan sin X. Kemudian tangen. Tangan itu kan rumusnya, tangan X adalah, ingat, sejajar. Tegak di sin per cos ya, atau tegak. Tegak itu berarti T, TQ dibagi dengan datar, oki. Sama dengan TQ dibagi dengan oki. Berapa oki? Oki adalah jari-jari ya. Oki sama dengan OR, berarti satu. Sehingga TQ sama dengan tan X, tan X kali satu, berarti tan X. Oke ya, berarti RP sama dengan sin X, TQ sama dengan tan X. Nah, ini dari ini kita urai biar tahu ya. Nah, dari grafik gambar lingkaran di sumbu itu, berarti kita bisa tahu luas segitiga ORQ itu kurang dari luas area, area atau sektor, luas area ORQ. Segitiga ini, luas segitiga ORQ, kalau kita coba tarik garis warna hijau, astagfirullah, hapus. Oh, salah.
Ini kita lihat ya. Luas segitiga ORQ itu kan kurang dari luas potongan lingkaran ORQ ya. Karena ini ada sisa sini ya. Nah, maka luas area lingkaran, potongan lingkaran ya, ORQ. Kurang dari, ini kita ganti aja. Kurang dari luas area, luas segitiga OKT, OKT. Jadi yang paling besar luas area segitiga OKT. Nah, apa luas daerah ORQ? Itu kan segitiga kan setengah alas kali tinggi. Setengah alas kali tinggi. Setengah kali alasnya berapa? R ya. Satu. Tingginya adalah sin X. Tingginya sin X. Kemudian kurang dari kurang dari luas area ORQ. Ini luas sebagian lingkaran. Itu nanti bisa dicari rumusnya. Mencari luas bagian lingkaran. X per 2 pi kali pi r kuadrat. Luas lingkaran kan pi r kuadrat ya. Sebagian lingkaran ini 2 x per 2 pi kali pi kali pi r kuadrat. R-nya 1 kuadrat. Kurang dari luas segitiga OKT. Setengah kali alas. Alasnya adalah 1 R ya. 1 kali tingginya adalah tan X. Tingginya adalah tang X. Tangan X. Sehingga sin X ini berarti X ini tangan itu kan sin sin X per cos X. Nah, ini dibagi dengan ini dikalikan dengan sepersin sehingga menjadi hasilnya 1 x per sin X. 1 kurang dari X per sin X kurang dari seper cos X. Nah, sehingga nanti diperoleh ketidaksamaan diubah
lagi penyebutnya dan diubah tandanya, ketidaksamaan yang dihasilkan adalah cos X kurang dari sin X per X kurang dari 1. Nah, ini eh, nah kemudian dari luas luas segitiga ORQ kurang dari luas sektor ORQ diperoleh sin X kurang dari X gitu kan. Luas segitiga ORQ kurang dari luas area ORQ itu diperoleh sin X kurang dari X. Di mana tadi X-nya adalah nol lebih besar daripada nol kurang dari setengah pi ya. Dari ini diperoleh nol kurang dari sin setengah X kurang dari setengah X. Nah, bentuk ini dikuadratkan kemudian kalikan 2 dan gunakan rumus trigonometri sehingga 2 sin kuadrat setengah X kurang dari setengah X kuadrat 1 min 2 sin kuadrat setengah X lebih dari 1 min setengah X kuadrat sama dengan cos X lebih dari 1 min setengah X kuadrat. Ini panjang, ini kita coba mau ini ya. Tadi kita ini coba menguraikan, mau membuktikan bahwa limit X mendekati 0 sama dengan sin X per X sama dengan 1. Saya ulangi, limit X menuju 0 mendekati 0, sin X per X sama dengan 1. Nah, jadi sekarang kita sekarang punya ketidaksamaan, kita punya ketidaksamaan,
tidak samaan yaitu satu min setengah X kuadrat kurang dari cos X kurang dari sin X, di mana tadi X-nya adalah 0, kurang X-nya adalah lebih besar daripada 0, kurang dari setengah pi ya. Seperti yang disebutkan di atas tadi. Nah, apabila s- s- min setengah pi kurang dari X kurang dari 0 ya, maka 0, ini saya tulis saja semua, setengah pi min X lebih besar daripada 0 kurang dari setengah pi. Nah, kemudian X diganti dengan min X pada ketidaksamaan terakhir. Karena cos X, cos min X sama dengan cos X dan sin min X sama dengan min sin X, maka kita sampai lagi di persamaan berikutnya ya, yaitu satu min setengah X kuadrat kurang dari cos X kurang dari sin X per X kurang dari 1, di mana X mutlak kurang dari setengah pi dan X-nya tidak sama dengan 0. X-nya tidak sama dengan 0. Nah, pada akhirnya nanti dengan menggunakan prinsip apit, karena prinsip apit karena limit X menuju 0, 1 min setengah X kuadrat sama dengan 1 sama dengan limit X 0, 1
Maka limit X menuju 0 sin X per X sama dengan 1. Nah, ini tadi hasil kita menguraikan ini ya, dari tadi lingkaran tadi ya. Nanti bisa dibaca aja. Jadi kita tadi mau membuktikan bahwa limit X menuju 0 sin X per X sama dengan 1. Nah, sampai di sini hasilnya. Nah, kita kembali ke PowerPoint. Tadi fungsi limit fungsi trigonometri nanti ada beberapa hafalan ya, itu dihafalkan saja. Limit X menuju C sin X sama dengan sin C gitu. Limit X menuju C cos X sama dengan cos C. Kemudian limit X menuju 0 sin X per X sama dengan 1. Tadi yang kita bahas. Kemudian limit menuju 0 X per sin X sama dengan 1. Limit X menuju 0 tan X per X sama dengan 1. Limit X menuju 0 X per tan X sama dengan 1. Itu hafalan. Dari mana dapatnya? Ya tadi kita sudah coba uraikan satu contoh ya. Bahwa limit X menuju 0 sin per X sama dengan 1. Tadi kita uraikan dari konsep lingkaran yang ada di sumbu koordinat Kartesius. Bahwa terbukti bahwa betul limit X menuju 0 sin X per X sama dengan 1. Nah, yang lain ini adalah hafalan. Nanti kalau ketemu soal polanya mengikuti teorema rumus ini, maka nanti ya seperti ini yang dikerjakan. Kemudian juga ini ada limit trigonometri khusus. Limit T menuju 0 sin T per T sama dengan 1. Limit T menuju 0 1 min cos T per T sama dengan 0. Limit T menuju 0 mendekati 0 tan T tangan T per T sama dengan 1. Nanti ini hafalan, dipahami saja. Eh, Nah, sekarang zoomnya mau mati terakhir ya. Terakhir nanti silakan join lagi kita bahas satu atau dua soal. Kita bahas dua soal untuk trigonometri, kemudian selesai. Karena sudah selesai, nanti untuk minggu depan kita bahas limit tak tentu, kemudian kekontinuan. Nah, kita lanjutkan. Ini kita bahas lagi contoh dua soal limit fungsi trigonometri. Ya, terakhir, nanti kita lanjutkan minggu depan limit tak tentu, kemudian kita bahas kekontinuan, kekontinuan fungsi di suatu titik, dan nanti kalau ada waktu lagi kita bahas pertidaksamaan nilai mutlak karena belum sempat dibahas banyak sebelum pertemuan sebelumnya ya. Jadi hari ini kita selesaikan, kita nggak sampai ke kontinuan karena sudah sampai ke limit fungsi trigonometri sudah hampir jam 11 3 jaman. Maka nanti yang kekontinuan, kemudian limit tak tentu, kemudian pertidaksamaan nilai mutlak kita bahas minggu depan insya Allah. Nanti saya juga akan berikan contoh-contoh soal tugas, contoh-contoh soal ujian UTS ya. Nanti dikerjakan untuk latihan, nanti untuk tugas latihan juga dibahas. Nanti kita bahas juga minggu depan. Ntar saya share soalnya ya. Nah, terakhir kita bahas contoh soal. Sekarang kita bahas contoh soal. Kita bahas contoh soal. Semoga 15 menit selesai. Contoh soal.
Soal hitunglah limit X menuju 0, 3X plus sin 4X. Ulang tolong Pak. 3x plus berapa tadi Pak? Ada di slide. Oh iya. 3X tambah sin 4X per 5X min tangen 2X. Tangen 2X. Ya. Hitunglah limit X menuju 0, X mendekati 0, 3X plus sin 4X per 5X min tangen 2X. Nah, sama dengan ini kita tulis ulang limit X menuju 0 mendekati 0, 3X plus sin 4X per 5X min tangen 2X. Nah, ini kita kalikan dengan supaya nanti bentuknya bisa mengikuti bentuk pola rumus yang di teoremanya ya. Yang tadi apa tadi? Yang tadi ini ya, bisa mengikuti bentuk ini lim X menuju C sin X sama dengan sin C, atau lim X menuju 0 sama dengan tan X per X sama dengan 1 dan seterusnya. Nah, ini kita kalikan dengan 1. Tapi dalam bentuk satunya adalah eh, 4, ini 4 per 4 X, kemudian 2 per 2 X. Ini kalau dikalikan kan habis ini. 4 4 4 per 4 X itu kan sama dengan 1 X kan. Kemudian 2 per 2 X sama dengan 1 X juga. 1 X dibagi 1 X sama dengan 1. Jadi nanti di sini apa namanya tantangannya kalau ngerjain soal bagaimana kita ngotak-ngatik sehingga nanti di kayak mengeluarkan faktor kemudian dikalikan dengan apa supaya nanti bentuknya sesuai dengan teorema rumusnya gitu. Nah, ini kita kalikan dengan 4 per 4 X. Kenapa 4 per 4 X? Karena di sini ada variabel 4 X kan.
Kemudian yang penyebut kita kalikan dengan 2 per 2x karena di sini ada variabel 2x supaya nanti enak gitu loh. Toh ini pun 4 per 4x dibagi dengan 2 per 2x kan sama dengan 1/x dibagi dengan 1/x sama dengan 1. Jadi kan sama dengan limit ini sama dengan dikalikan 1. Sama aja hasilnya gitu. Nah, kemudian ini kalau kita kerjakan, 7/3 bukan Pak jawabannya. ya, 7/3. Ini kita kerjakan pelan-pelan limit x menuju 0, x menuju 0 ini kita kalikan pelan-pelan. 3x kalikan 4 per 4x sama dengan, pelan-pelan aja ya, sama dengan 12x per 4x tambah sin 4x sin 4x per 4x kali 4. Ini per 5x kali 2 per 2x sama dengan 10x. 10x per 2x. Min tangen 2x kali 2 per 2x. Per 2x. Nah, sama dengan ini berarti eh, 12x per 4x sama dengan 3 ya. 12x per 4x sama dengan 3 plus 4 kali limit x menuju 0 sin 4x per 4x. Sama dengan bawahnya 10x per 2x sama dengan 5. Min limit x menuju 0. Salah. Ini z. Nah, ini duanya kita pindah sini aja. 2 kali
limit X menuju 0 tan 2X per 2X. Nah, ini sudah ketemu bentuk ngikutin rumus tadi kan? Kan tadi rumusnya ini limit X per 0 sin X per X sama dengan 1, berarti ini kan sudah ikutin polanya kan? Atau tadi tan X per X ya? Tan X per X ini ya, limit tan X per X sama dengan 1. Nah, jadi tantangannya adalah kita gimana bawa soal itu ke ngikutin polanya rumus supaya nanti enak ngitungnya. Nah, berarti ini 3 tambah 4 dikalikan limit X menuju 0 sin 4X per 4X sama dengan bentuk sin X per X kan. 4X per X, berarti kan kalikan 1. Kemudian 5 min 2. 2 kalikan hasil dari limit X menuju 0 tan 2X per 2X. Itu kan bentuk tadi ya, limit X menuju 0 tan X per X. Tan X per X sama dengan 1 kan, makan 1. Maka 3 tambah 4 7. Kemudian 5 min 2 3. Hasilnya 7 per 3. Atau 2 sepertiga. Atau 2 2 1/3. Benar, sama dengan tadi yang disampaikan oleh Amir ya. Nah, satu lagi soal. Satu lagi soal, hitunglah limit X mendekati 0 menuju 0 sin 2X kuadrat sin 2X kuadrat X kuadrat tambah tangen kuadrat 3X. Lagi-lagi tantangannya adalah bagaimana mengubah soal itu menjadi ngikutin polanya rumus. Nah, itu. Supaya nanti bisa mengkonversi hasil limitnya, ada hasilnya gitu ya. Nah, ini kita tulis ulang limit X menuju 0, mendekati 0, sin 2X 2X kuadrat X kuadrat tangen kuadrat 3X. Nah, dikalikan dengan 1. Satunya tapi dalam bentuk yang memuat perubahan variabel X-nya.
dikalikan dengan 2 per 2x kuadrat. Silan. Dikalikan dengan 2x kuadrat. Per 9. Nah ini. Per. Nah dikalikan dengan ini. Supaya nanti faktornya keluar. Dikalikan dengan 2 per 2x kuadrat per 9 per 9x kuadrat. 2 per 2x kuadrat itu kan per x kuadrat. Kenapa pakai penyebutnya 2x kuadrat? Karena di sini ada ubah variabel 2x kuadrat. Biar nanti enak ya apa namanya ngeluarinnya. Kemudian di sini 9x kuadrat, sorry. 9x kuadrat. Kenapa 9x kuadrat? Nanti karena kita mau menguadratkan tangannya. Nah ini kan kalau kita sederhanakan kan seper x kuadrat per seper x kuadrat sama dengan 1. Sama aja soalnya dikalikan dengan 1/1 kan. Sama aja. Maka kita teruskan pengerjaannya. Limit X menuju 0 ini sin. Oh, salah, salah. Astagfirullah. Sin ini sin 2x kuadrat per 2x kuadrat kalikan dengan 2 kan. Kemudian ini 9 x kuadrat kalikan 9 per 9x kuadrat berarti kan 9x kuadrat per 9x kuadrat tambah ini 9. 9 tangen kuadrat 3x sama dengan 9 tangen kuadrat 3x per 9x kuadrat. Kalau kita teruskan lagi sama dengan 2. Ini 2-nya kita majukan ke depan. 2 2 kalikan limit sin 2x kuadrat per 2x kuadrat. Limit limit x menuju 0 sin 2x kuadrat per 2x kuadrat.
2x kuadrat per 9x kuadrat per 9x kuadrat sama dengan 1. 1 plus 1 plus 9. Ini berarti gini, 9. Kalau kita 9 tangan kuadrat 3x per 9x kuadrat kita keluarkan berarti kan 9 kali gini ya. Tangan tangan 3x per 3x, nah kuadrat. Nah, sama ya. Ini 9 tangan 2 9 tangan kuadrat 3x per 9x kuadrat. Itu kita pecah menjadinya 9 ini, keluarin 9-nya. Kemudian tangan 3x per 3x kuadrat itu kan sama dengan tangan kuadrat 3x per 9x kuadrat. 3 kuadrat 9 x kuadrat berarti kan 9x kuadrat sama ya. Nah, kita sama ya. Konsepnya kita mau menarik ke bentuk formulanya atau bentuk teoremanya. Kita udah dapat nih. Udah dapat pola limit x menuju 0 sin 2x kuadrat per 2x kuadrat. Kan sama dengan mengikuti pola limit x menuju 0 sin x per x. Yang nanti sama dengan 1 kan. Nah, kemudian kita teruskan. Berarti ini kita ulangi lagi pelan-pelan nggak apa-apa. Waduh, nggak mau dihapus. Berarti kita terus lagi. Ini kan 2 kali limit x menuju 0 sin 2x kuadrat per 2x kuadrat per 1 tambah 9. Ini kalau karena tangan 3x ada perubahan x-nya maka kita masukkan limitnya limit x menuju 0 tangan 3x per 3x kuadrat sama dengan 2 kali 1 ya. 2 kali 1 tambah 1 tambah 9 kali 1 kan. Limit x menuju 0 sin 2x kuadrat per 2x kuadrat itu kan 1. Yang di rumus tadi ya. Rumus limit sin x per x kan 1. Kemudian limit x menuju 0 tangan 3x per 3x. Itu kan 1 juga. Mengikuti teorema limit x menuju 0 tan x per x 1 kan. Maka ini berarti, sorry, 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 salah, salah, salah. Salah. Ini tambah 9 kalikan 1 kuadrat nih. Nah, gini biar rapi. Nah, sama dengan 2 per 10 ya. Ya, 2 per 10. 1 tambah 9 kan 10. Sama dengan
seper, nah sama seperlima. Hasilnya seperlima. Jadi tantangannya adalah bagaimana membawa soal itu ngikutin rumusnya, biar nanti keluar angkanya gitu loh. Nah itu, saya kira itu untuk materi hari ini ya. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup Pak. Nanti makanya saya bilang ya, prinsipnya sih banyak latihan dan membaca ya, dan pelan-pelan tidak usah terburu-buru. Eh, Kalau bisa silakan cari referensi. Ya, tidak cukup kita pakai PowerPoint ya, makanya cari bukunya. Silakan mau buku e-booknya kalau ada yang ya, kalau e-book itu sudah pasti biasanya kalau yang bahasa Indonesia itu jarang yang rapi ya. Karena buku yang rapi kalau di e-book itu yang rapi yang lengkap itu sudah pasti bahasa yang Inggris ya, yang luar negeri. Kalau mau yang bahasa Indonesia itu jarang ada e-booknya, nggak dipublish di e-book. Silakan cari aja bukunya di perpustakaan atau bisa beli. Kalau yang dipakai sama tiga dosen itu saya buat dia dan yang dipakai oleh dosen itu Bu Putiri buat dia dan di saya juga itu bukunya Kalkulus Kokomatomo ya. Nanti minggu depan kita bahas kalkulus tak tentu, kemudian eh, kekontinuan, kemudian pertidaksamaan nilai mutlak kita ulang belum kebahas. Sama nanti saya coba share contoh soal ujian ya supaya kalian latihan. Karena ujian kan soalnya kan yang bikin tiga dosen ya, makanya nanti nah, di situ apa namanya titik titik harus hati-hati karena kalau nanti ujian nggak bisa nilainya apa nilainya jelek nanti ya jangan sampai ya karena terlepas dari nanti di kelas materinya nggak tersampaikan kurang latihan ya karena memang kita pelan-pelan ngajarinya maka silakan nanti kalian di rumah banyak latihan sendiri baca-baca nanti kalau ada yang perlu ditanyakan bisa disampaikan di kelas atau bisa saat di luar kelas pas ketemu dengan dosennya. Saya kira itu untuk hari ini. Nanti saya presensi ya. Tolong nanti di validasi ya. Nanti saya share ini coret-coretannya. Saya share di grup lah. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.